Khusus untukmu yang baru saja terbangun sistem setelah 18 tahun, dia memberimu tugas untuk membantu protagonis di jalan yang benar, untuk mencegah dunia ini hancur. Semua orang tahu bahwa harem protagonis satu lebih aneh dari yang lain. Murid kecil yang terlihat manis dan imut, diam-diam selalu menyelinap ke kamar protagonis. Sambil mencium aroma sisa protagonis di bantal, dia dengan erat memeluknya. Sementara di permukaan dia bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada siapapun kecuali guru. Sebenarnya, dia hanya memikirkan cara untuk mematahkan tangan dan kaki protagonis dan mengurungnya di ruang kecil, menjadikan protagonis sebagai miliknya untuk menyelesaikan tugas. Sebagai kakak tertua, kamu memutuskan untuk mengajarkan protagonis cara berlatih, dan dengan sengaja menjauhkan protagonis dari guru dan adik perempuan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa karakter wanita yang seharusnya mengelilingi protagonis, tiba-tiba membuka pintu kamarmu. Mengusir Lei Xiong, dia menunjukkan wajah terkejut dan menghindar dari Dong Yu. Sementara guru yang dingin mengandalkan prioritas sebagai orang dewasa. Dia mengurungmu di ruang kecil yang kedap suara, kemudian menggunakan lidahnya yang lembut untuk menyentuh jarimu, menunjukkan ekspresi terpesona. Jelas-jelas kamu sudah besar, kenapa belum datang untuk mengisi posisi? Jika kamu tidak datang, maka terpaksa aku yang akan mengisinya. Hingga saat ini, kamu baru menyadari bahwa itu seharusnya adalah ruang kecil yang mengurung protagonis. Dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar kehidupan sehari-harimu. Saat itu, sistem memberimu tugas pertama, yaitu pada pemilihan sekte besok. Menghentikan adik perempuan Dong Yu untuk bertemu dengan protagonis Qian Shihang, dan mengingatkan Qian Shihang tentang pentingnya berlatih. Tugas utama adalah mencegah para wanita jatuh cinta pada protagonis. Saat kamu memikirkan strategi, tiba-tiba ada aura kuat muncul di halaman. Merasakan aura ini, kekuatanmu dihapus, dan kamu dijadikan boneka, menghapus pengalaman buruk protagonis. Selama bertahun-tahun, hubunganmu dengan guru cukup biasa. Lin Er, datanglah. Suara guru terdengar lembut seperti suara surga, membuat hati seseorang bergetar. Qing Yan duduk di bawah pohon tua di halaman. Setelah kamu keluar dari rumah, pandangannya terus tertuju padamu. Mendengar panggilannya, kamu berjalan ke arahnya. Setelah kamu duduk, Qing Yan kembali berbicara. Lin Er, sepertinya kamu sedikit tidak enak badan. Haha, benar, mungkin karena aku tidak makan banyak akhir-akhir ini. Saat kamu berbicara, kamu sedikit canggung, tidak bisa dihindari. Begitu memikirkan pengalaman protagonis dalam buku, kamu berusaha menjaga jarak dari Qing Yan. Saat kamu masih merenung, Qing Yan di sampingmu tiba-tiba bergerak, dia tiba-tiba berdiri. Kemudian saat dia mengulurkan tangan putihnya, kamu hanya mencium aroma yang tiba-tiba menyebar di hidungmu, dan kamu terbangun dari lamunan. Namun, pemandangan di depanmu membuatmu sedikit bingung. Terlihat dua gunung menjulang di depanmu, disertai dengan aroma harum yang menyegarkan. Namun Qing Yan tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia hanya asyik dengan urusannya sendiri. Lin Er. Ada daun jatuh di kepalamu, mengapa wajahmu merah? Qing Yan melihat wajah dan telinga yang sedikit memerah, lalu dengan penuh perhatian bertanya, Lin Er, apakah kau tidak enak badan? Jika ada yang tidak beres dengan tubuhmu, pasti harus bilang pada guru. Sambil berkata demikian, Qing Yan kembali mengulurkan tangannya. Lakukan dengan meletakkan tanganmu di dahimu. Jianqi tiba-tiba berdiri dengan cepat, lalu mengepalkan tangan kanannya dan meletakkannya di depan mulut. Dan batu pelan 2 kali. Guru, sepertinya murid sedikit kedinginan. Tidak apa-apa, tapi guru, ada urusan apa kau mencariku? Di udara masih tercium aroma khas milik Qing Yan. Kau dalam hati mengucapkan mantra, memaksa dirimu untuk tenang. Apakah saat istirahat ini masih bisa kedinginan? Anakku Lin Er memang sangat lucu. Qing Yan sedikit menyipitkan matanya, dia langsung melihat telinga merahmu. Dia juga mengerti mengapa. Setelah itu, Qing Yan berdiri dari tempatnya dan berjalan ke sampingmu. Kemudian dia menatapmu dengan tenang. Guru, kau melihat Qing Yan yang tidak bergerak. Sedikit bingung tentang apa yang ingin dilakukannya. Lin Er, besok adalah acara pemilihan Zongmen. Kali ini guru membiarkan Yu Yu menemanimu pergi karena gadis itu belum pernah mengikuti acara seperti ini. Sementara kau sudah sering mengikuti pemilihan Zongmen, jadi guru berpikir untuk membiarkanmu membawanya agar bisa melihat. Saat mengucapkan kalimat ini, Qing Yan sedikit mengangkat tangannya. Telapak tangannya yang lembut diletakkan di pipimu. Lin Er, berlatihlah dengan baik. Guru sudah pergi. Setelah pemilihan Zongmen selesai, guru akan mencarimu lagi. Oh ya, jangan makan makanan yang terlalu bergizi untuk sementara. Sesekali makanlah makanan biasa, itu baik untuk tubuhmu. Setelah suara itu selesai, Qing Yan melambaikan lengan bajunya, sosoknya seolah melayang. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Menyentuh tempat yang baru saja disentuh Qing Yan, kau memandang ke arah dia pergi. Menghela napas pelan. Layar beralih, sosok Qing Yan meninggalkan halaman tempatmu berada. Datang ke sebuah tempat yang bernama Menara Bulan Cerah, Qing Yan melangkah dengan kaki panjangnya, perlahan-lahan memasuki Menara Bulan Cerah. Hingga ia tiba di depan sebuah ruangan yang terkunci, ia berhenti dan mengalihkan energi spiritualnya.
Pintu kayu berwarna merah muda itu dengan mudah didorong terbuka, King Yan perlahan mengulurkan tangannya, dan lampu minyak di dalam ruangan mulai menyala. Masuk ke dalam ruangan, dengan cahaya api yang terang, segala sesuatu di dalam ruangan tiba-tiba menjadi jelas. Terlihat di atas tempat tidur, banyak gambar-gambarmu yang tersebar di sana. Tidak hanya itu. Bahkan dinding ruangan pun dipenuhi dengan segala sesuatu yang berkaitan denganmu. King Yan dengan teliti menyentuh segala sesuatu yang berhubungan denganmu. Sudut bibirnya melengkung dalam senyuman aneh, ia berjalan ke meja dan duduk, kemudian mengeluarkan sebuah batu bayangan dari media penyimpanan. Meletakkan batu bayangan di atas meja, disertai dengan aliran energi spiritual, gambar-gambar yang kau habiskan bersama King Yan. Tiba-tiba muncul di depan mata, Lin Er, seberapa lama lagi kita harus menunggu? Hari ini, waktu sudah tepat, kau memandang ke arah matahari yang terbit. Melihat langit yang sudah sedikit kemerahan, saat kau bersiap untuk bertemu dengan pemimpin Jian Heng. Kakak, apakah kau berencana untuk pergi ke kompetisi pemilihan? Kau sejenak melihat ke arah suara yang datang, terlihat Dong Yuyu entah kapan sudah berada di halaman tempat tinggalmu. Kini ia berdiri dengan wajah tenang di atas cabang pohon, memandangmu dari atas, saat tatapanmu bertemu dengannya. Ia melompat turun dari pohon dan mendarat dengan stabil di tanah. Kakak, kapan kau datang ke sini? Mendengar pertanyaanmu, Dong Yuyu memang sedikit menggelengkan kepala. Kemudian ia berkata, baru saja datang tidak lama, kebetulan melihat kakak pergi dari sini. Dong Yuyu berbicara dengan wajah tenang, sebenarnya ia sudah lama berada di sini, hanya untuk bisa melihatmu secepatnya. Begitu ya, sebenarnya aku juga berpikir untuk mencarimu, tetapi karena kau sudah sampai di sini. Itu sangat membantu. Mari kita pergi bersama menuju pemimpin Feng. Dong Yuyu mengangguk pelan. Kemudian ia menatapmu dengan tenang, meskipun sedikit bingung mengapa Dong Yuyu memandangnya seperti itu. Tapi kamu tidak terpengaruh oleh itu, hanya menciptakan bagian sendiri, kakak. Apakah ini, melihat Dong Yu atau tidak ada hewan sama sekali, kamu hanya bisa mencoba bertanya. Apa yang terjadi pada bagianmu? Melihat Dong Yu tidak berniat memanggil bagian, kamu pun bertanya pelan. Dong Yu dan King Yan bergandeng tangan, kemudian dia melangkah mendekatimu. Kakak, bolehkah aku naik pedang terbangmu? Bertanya apapun, karena kamu adalah adik perempuanku. Tentu saja aku bersedia membantumu, kakak. Ayo naik. Bagian Dong Yu adalah artefak tingkat rendah, seharusnya sangat kuat. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Tapi kamu tidak berpikir banyak, kamu tidak merasa bahwa tokoh utama wanita di dunia ini akan menipu kamu, seorang karakter pengembara, untuk menaiki bagian miliknya. Dua sosok itu cepat meninggalkan tempat. Diam-diam menuju arah angin utama. Pada saat bagian diaktifkan, kamu tidak menyadarinya. Di belakang, Dong Yu dengan sudut mulutnya, dalam pikiran sudah berulang kali berlatih cara membuka bagian dengan Dong Yu. Kamu diam-diam merasa tidak enak untuk menceritakan kepada Dong Yu tentang pemilihan sekte, tetapi kamu telah memenuhi tanggung jawab seorang kakak. Waktu berlalu, kamu memandang matahari terus naik, hingga hampir tergantung di atas kepala, baru kamu berhenti. Dong Yu mendengarkan semua yang kamu ceritakan, kemudian dia menyadari suaramu mulai terdengar lemah. Kakak. Dia menoleh, lalu melihat kamu yang entah kapan sudah menutup dada, dengan ekspresi wajah yang tidak nyaman. Ada sesuatu, ekspresi Dong Yu menunjukkan sedikit kebingungan. Tapi dia segera menekan kebingungan itu. Kakak, apa yang kamu inginkan? Ayo, bawa aku kembali. Dong Yu tidak ragu sedikit pun, tangan kanannya melingkari pinggangmu, lalu dia dengan lembut mengangkatmu. Kakak, bertahanlah, aku segera membawamu kembali ke tempat. Setelah dia berbicara, Dong Yu tanpa ragu mengeluarkan bagian, lalu menaiki kamu, dua sosok itu cepat menuju arah tempat. Aneh, kakak, bukankah dia bilang bahwa bagian-bagiannya bermasalah? Dia dipeluk oleh Dong Yuyu. Mencium aroma yang berasal dari tubuhnya, kamu berpikir seperti itu. Sementara Dong Yuyu tampak sedang fokus mengendalikan bagian-bagian tersebut. Sebenarnya, seluruh perhatiannya tertuju padamu. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke Juekia. Setelah Dong Yuyu membawamu turun dari bagian tersebut, pandanganmu tertuju pada bagian di bawah kakimu dan kamu menyadari bahwa ini adalah bagian yang berbeda. Memang, bagian yang digunakan Dong Yuyu sehari-hari sedikit berbeda. Ternyata, dia peduli dengan hal-hal seperti ini. Bagaimanapun juga, itu sangat konyol. Meskipun kamu dan Dong Yuyu tumbuh bersama sejak kecil, hubungan kalian tetap dingin. Setelah itu, Dong Yuyu mendorong pintu kamarmu dan meletakkanmu dengan lembut di atas tempat tidur. Kamu kemudian membuka mulut lagi. Kakak, aku dalam keadaan seperti ini. Aku akan menjelaskan padamu nanti. Bisakah kamu pergi meminta sesuatu untuk kakak dari Elder Yao? Aku menyimpan sesuatu yang bisa meringankan keadaanku saat ini. Dong Yuyu menatapmu dalam-dalam. Kemudian dia mengusap tangannya yang sedikit berkeringat, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah aura Dong Yuyu sepenuhnya menghilang, kamu berdiri dan mendorong pintu. Langkah besar menuju halaman, gambar beralih, kamu kembali ke atas panggung utama. Kemudian kamu duduk di posisi murid Juekia. Saat ini, di tempat tertinggi di tribun,
Hanya ada kamu seorang. Qing Yan dan Dong Yuyu tidak ada. Qing Yan terlalu sibuk, bahkan untuk pemilihan sekte. Dia mungkin tidak hadir, sementara Dong Yuyu terpaksa tidak hadir karena kamu. Kamu menghela napas. Sesuai dengan perkembangan cerita asli, hari ini adalah hari kamu memperkenalkan protagonis kepada Qing Yan. Ini juga menandai bahwa karaktermu secara resmi memulai babak Tianshang di dalam buku. Dari sistem, kamu tahu bahwa selama tidak mempengaruhi arah keseluruhan, beberapa perubahan detail tidak akan menjadi masalah besar. Dengan kemunculan protagonis, pandanganmu juga tertuju pada panggung pertarungan, melihat Qian Shihang yang tidak hanya tampan tetapi juga terlihat terlalu kurus. Kamu merasa ada yang aneh, tetapi tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang aneh. Mungkin ini hanya ilusi. Kau tidak memikirkan lebih jauh dan terus fokus menatap pemandangan di atas panggung pertarungan, sementara Qian Shihang naik ke atas panggung. Dia awalnya sedikit menegangkan arti lawannya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah tribun atas, di mana hampir semua murid Jian Hengzhou mengenakan pakaian yang sama. Namun, untungnya dia masih menemukan orang yang ingin dia temui. Pandangannya jatuh pada dirimu yang berada di paling atas tribun. Qian Shihang memastikan bahwa kamu adalah orang yang dicari. Aku pasti akan bergabung dengan pintu utama Jian Hengzhou. Qian Shihang mengerahkan tinjunya dengan diam-diam, lalu tatapannya yang tajam jatuh pada lawannya. Hanya dalam waktu 2,5 menit, Qian Shihang yang berada di tahap menengah berhadapan dengan seorang kultivator tahap akhir, aura protagonis menyertainya. Mei Hua menghabiskan banyak usaha untuk meraih kemenangan, dan yang menyambut Qian Shihang adalah undangan hangat dari para tetua di berbagai puncak dalam. Saat Qian Shihang perlahan mengangkat tangannya, semua orang menatap ke arah yang dia tunjuk, yaitu tempatmu berada. Kau ingin bergabung dengan aku, ya? Di dalam benakmu berputar deskripsi tentang karaktermu dalam alur cerita. Berusaha sebaik mungkin untuk memerankan, Qian Shihang menatap dengan tampan dan menawan, bukan hanya tindakan Qian Shihang saat ini, tapi juga pesonanya. Di dalam deskripsi protagonis tidak seharusnya memiliki daya tarik yang kuat terhadap lawan jenis, kan? Mengapa sekarang terasa aneh bagimu? Mengenai kebingunganmu, sistem juga tidak memberikan penjelasan lebih. Hanya menyuruhmu untuk tidak berpikir terlalu banyak. Selama kamu menyelesaikan tugasmu, dia akan membawamu menuju puncak kehidupan. Kau menatap Qian Shihang, lalu dengan suara langsung berkata, karena kau berniat bergabung dengan aku, bangkitlah. Mendengar kata-kata ini, Qian Shihang juga mengerti bahwa kamu tidak menolak niatnya. Lalu dia mengangkat kepalanya kembali, bahkan suasana hatinya sedikit lebih baik saat menuju jalan kebangkitan. Qian Shihang, mengapa kau ingin bergabung dengan kebangkitan? Kau bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Karena di sini adalah tempat dengan sumber daya pelatihan paling kaya di seluruh Jian Hengzhou, aku ingin menjadi lebih kuat. Jadi aku perlu terus berlatih. Kau mengerti mengapa Qian Shihang sangat ingin menjadi kuat, karena dia ingin membalas dendam atas pembantaian keluarganya. Dengan demikian, Qian Shihang juga tidak perlu diingatkan tentang pentingnya pelatihan. Baiklah. Karena tujuanmu adalah untuk menjadi kuat, apakah kau bisa mempertahankan keyakinan ini sampai akhir, kakak? Itu sudah pasti. Mudah untuk diucapkan, tetapi seberapa banyak orang yang bisa mempertahankan satu keyakinan? Dan terus melaksanakannya. Aku hanya berharap kamu tidak melupakan sifat aslimu, jangan terpengaruh oleh perasaan yang tidak seharusnya. Menggabungkan elemen cerita, kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun karakter utama selalu memikirkan untuk menjadi kuat dan membalas dendam, dia tetap jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya, dan akhirnya dikurung. Mendengar kata-kata ini, Qian Shihang sedikit menundukkan kepalanya, seolah sedang merenungkan makna dingin dari perkataanmu. Kita sudah sampai. Setelah itu, kamu membawa Qian Shihang ke atas Jue Qia. Si Zun ada di dalam sini. Kamu dan Qian Shihang mendarat dengan stabil di halaman depan Yu Mingge. Sambil berbicara, kamu melangkah maju, dilarang mendekati pintu Yu Mingge, diiringi suara ketukan yang berulang. Pintu besar Yu Mingge seolah-olah dibuka oleh kekuatan misterius dari dalam. Cepat masuklah. Sambil berkata, kamu berdiri di luar pintu, mengamati sosok Qian Shihang yang masuk. Kamu mengerti, alasan utama karakter ingin berusaha keras untuk menjadi murid Qing Yan. Sebagian besar alasannya adalah karena ada hubungan antara Qing Yan dan keluarganya di masa lalu. Nanti si Zun pasti akan menerima karakter utama sebagai murid. Setelah Qian Shihang keluar, kamu akan membawanya berkeliling di Jue Qia. Keesokan harinya, kamu akan membawanya berkeliling di dalam sekte. Melihat waktu yang hampir habis, kamu juga harus segera kembali ke tempat tinggalmu agar tidak mengungkapkan aura. Ditemukan oleh Dong Yu yang kembali dari Yao Feng, kamu tidak berniat untuk terbang, tetapi berlari menuju ke bawah gunung. Akhirnya, setelah 2,5 menit, kamu dengan tergesa-gesa kembali ke tempat tinggalmu dan berbaring di tempat tidur. Dan pada saat itu, sistem juga mengingatkan bahwa tugas telah selesai, diperkirakan akan diselesaikan malam ini. Sementara itu, pintu kamarmu dibuka perlahan, tetapi sosok berwarna biru melintas di depanmu. Dong Yu ingin tetap berbaring di tempat tidur, tidak bergerak menuju tepi tempat tidur. Kakak, kau meminta kepada yang lebih tua untuk membuat pil, masih membutuhkan 2 jam lagi untuk selesai. Makan ini dulu.
Dong Yu membuka telapak tangannya, pil yang mengeluarkan aroma lembut muncul di telapak tangannya. Ini adalah daftar luka mata tanpa bukti, seharusnya cukup. Terima kasih, kakak. Kau mengucapkan terima kasih, lalu mengambil daftar luka mata tanpa bukti dari telapak tangan Dong Yu. Di depan Dong Yu, kau tidak langsung menelan pil itu, melainkan memegangnya erat-erat. Kakak, sebenarnya aku juga tidak merasa begitu penuh. Belum sempat kau menyelesaikan kalimat, tiba-tiba kau merasakan ada aura yang agak familiar dari luar halaman. Saat itu, suara King yang juga terdengar di benakmu, Lin Er. Anak yang kau bawa hari ini, mulai sekarang juga merupakan anggota Jue Qia. Dia sudah pergi mencarimu. Kau bawa dia untuk mengenal Jue Qia terlebih dahulu. Kau melihat suara yang familiar, sedikit membuka mulutmu untuk menyelesaikan kalimat yang tadi. Kendaraan yang terputus, Dong Yu melihatmu hanya mengucapkan setengah kalimat, matanya kosong menatap keluar jendela. Karena itu, dia juga secara naluriah menatap keluar jendela, dan detak jantungmu tiba-tiba meningkat, langsung melompat. Kemudian cepat-cepat mengulurkan tangan, menarik pergelangan tangan Dong Yu, merasakan kekuatan yang datang dari pergelangan tangannya. Perhatian Dong Yu terpaksa kembali tertuju padamu. Kakak. Apa ini? Dia sedikit menyipitkan matanya, tatapannya terkunci pada tanganmu yang menariknya. Tampaknya seperti berada di ambang kemarahan. Haha, kakak. Sebenarnya tidak ada apa-apa, kakak hanya ingin mengatakan bahwa tubuhku sebenarnya tidak begitu sakit. Ini tanpa pil. Kakak, lebih baik kau simpan saja. Kau perlahan melepaskan tanganmu. Berdiri tegak di depan Dong Yu, Junior sudah mulai mengeluarkan keringat, melihat pil yang kau berikan. Dong Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam menyimpan luka di matanya. Kakak. Kakak, tadi sedikit emosional, jangan marah, kakak terlalu ceroboh. Di permukaan kamu terlihat tenang, tetapi di dalam hatimu sudah menggelora seperti ombak besar. Untungnya, Qian Shihang adalah orang yang cukup mengerti. Dia hanya menunggu di luar halaman, Dong Yu tidak akan menyadarinya untuk sementara. Kakak, kamu tidak marah, kan? Atur emosimu, kamu menatap Dong Yu dengan penuh perhatian. Dong Yu hanya menatap pergelangan tangan yang memerah. Dia menatapmu sejenak, kemudian menggelengkan kepala. Tidak sampai marah, hanya saja kakak, kamu terlihat sangat panik. Apa yang membuatmu panik? Tentu saja karena takut kamu bertemu dengan karakter utama, jika kamu jatuh cinta padanya seperti elemen. Bagaimana jika kamu langsung jatuh cinta padanya? Itu akan sulit, kan? Kamu terus mengulang dalam hati. Tapi kamu tidak bisa mengatakannya, jadi kamu hanya bisa dengan canggung menggaruk belakang kepalamu. Kakak, bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Situasi ini tidak bisa dijelaskan dengan cepat. Bagaimana kalau kita bicarakan lain kali, kakak? Atau kamu pergi melihat angin utama dulu? Sekarang pemilihan di sekte belum selesai. Kakak, aku tidak akan pergi. Aku akan bicara sedikit tentang kesehatan. Kamu berbicara dengan hati-hati, mengamati ekspresi Dong Yu dengan cermat, takut membuat gadis sakit di depanmu marah. Namun, kamu masih melihat hal yang paling tidak ingin kamu lihat, kakak, sejak tadi. Kamu terus-menerus memperhatikan keluar jendela, apa sebenarnya yang ada di luar sana yang membuatmu begitu peduli? Bahkan aku tidak bisa memberitahumu, kata Dong Yu, ekspresinya tetap dingin tanpa perubahan. Dia hanya berjalan menuju halaman. Kakak, kamu mengulurkan tangan untuk mencoba menghentikan Dong Yu. Tetapi melakukan itu jelas terasa seperti menutupi sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi, kamu hanya bisa cepat mengikuti di belakang Dong Yu. Keduanya tetap diam, satu di depan dan satu di belakang, sampai Dong Yu dan Qian Shihang akhirnya bertemu, saling menatap dengan mata lebar. Hatimu juga jatuh ke dasar jurang saat ini. Kamu menghela napas dengan putus asa, tetapi memang tidak ada cara lain. Hanya bisa melihat Qian Shihang dan Dong Yu. Sekarang, ketertarikan adik perempuan terhadap Qian Shi adalah hal yang tak terhindarkan. Selanjutnya, kamu hanya bisa memikirkan bagaimana membantu Qian Shi menghindari situasi di ruang gelap. Memikirkan ini, kamu melangkah menuju dua gadis yang tidak jauh. Haha, adik perempuan, aku lupa memberitahumu. Ini adalah murid yang baru saja bergabung dengan sekte hari ini, juga adik baru kita, Qian Shihang. Adik baru, Dong Yu, terlihat semakin tegang. Dia melihat ke arah Qian Shihang. Meskipun pada pandangan pertama dia memang terlihat seperti seorang laki-laki. Tetapi instingnya memberitahu bahwa dia adalah seorang gadis. Qian Shi, ini adalah pandanganmu. Dia bernama Dong Yu. Qian Shihang melihatmu, ingin mengoreksi panggilanmu. Namun, setelah beberapa saat, dia tetap tidak mengucapkannya dan berbalik melihat Dong Yu. Kemudian, sesuai dengan alur cerita, Dong Yu memiliki ketertarikan yang klise terhadap Qian Shihang. Tetapi segera, kamu menyadari ada yang tidak beres. Tatapan Dong Yu semakin dingin. Kini kamu sedikit bingung. Kakak, jika dia adalah adik baru, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Saat mengucapkan kalimat ini, tatapan Dong Yu tajam, penuh dengan rasa curiga. Lagi pula, guru sudah menjelaskan padaku bahwa dia tidak akan pergi ke sekte untuk pemilihan hari ini, dan kakak juga sedang memulihkan diri di halaman. Lalu,
Bagaimana Qianxi bisa bergabung dengan Jue Qia? Itu, adik perempuan sebenarnya. Kamu menunjukkan senyum pahit, terdiam lama tanpa bisa mengeluarkan satu kata pun. Kenapa? Tidak bisa menemukan alasan? Dong Yu menatapmu dengan tajam, seolah ingin mengungkap semua rahasiamu. Mendengar kata-kata ini, kamu hanya bisa tersenyum canggung. Saat itu, kamu melihat Qianxi Hang yang tetap diam di samping. Di dalam pikiranmu, tiba-tiba muncul ide yang bagus. Kamu langsung berjalan ke sisi Qianxi Hang. Meskipun tahu ini agak tidak sopan. Tetapi krisis sudah di depan mata, kamu tetap menepuk bahu Qianxi Hang. Adik perempuan. Biarkan Qianxi menjelaskan padamu. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas saat ini. Kamu meletakkan kedua tanganmu lembut di bahu Qianxi Hang. Sambil tersenyum, kamu berkata kepada Qianxi Hang, Qianxi, tolong bantu kakak. Setelah ini selesai, pasti akan ada imbalan yang besar. Mendengar pesan ini, Qianxi Hang menghela napas pelan. Dalam percakapanmu dengan Dong Yuyu, Qianxi Hang juga memperkirakan situasi. Kenapa Qianxi begitu takut pada kakak Dong? Pikir Qianxi Hang, namun dia tetap membuka mulut dan berkata, kakak Dong adalah orang yang aku cari ke sini, karena ibuku memiliki hubungan dengan guru. Dan alasan Qianxi mengenal aku. Prosesnya agak rumit, tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Mendapatkan jawaban dari Qianxi Hang. Dong Yuyu menatapmu dengan marah. Setelah itu, dia tidak ingin berkata lebih banyak, hanya pergi tanpa menoleh kembali ke halaman tempat tinggalmu. Apakah Dong Yuyu hari ini salah makan? Melihat punggungnya yang pergi, kamu membuat wajah konyol. Dalam hati kamu mengeluh, kenapa hari ini begitu banyak tekanan? Dulu tidak seperti ini. Sementara itu, kamu dan Dong Yuyu sering bermain bersama. Kamu mengira dia akan terus ceria seperti biasa. Sampai suatu hari, kamu dan dia menemukan seekor rubah putih yang terluka parah di bawah sebuah pohon. Ingat dalam buku. Sepertinya ada rubah di antara karakter utama. Dengan kata-kata, kamu membawa rubah kecil itu kembali ke tempat tinggalmu untuk merawatnya dengan lebih baik. Kamu tidak keluar rumah selama beberapa hari. Bahkan ketika Dong Yuyu datang mencarimu untuk bermain, kamu selalu menolak dengan alasan merawat rubah. Awalnya, kamu berpikir bahwa Dong Yuyu yang baik hati akan mengerti. Tetapi tidak disangka, suatu hari, kamu melihat Dong Yuyu membawa senjata untuk membunuh rubah kecil itu. Untungnya, kamu menyadarinya tepat waktu sehingga tragedi dapat dihindari. Sejak saat itu, kamu mulai ingat betapa menakutkannya Dong Yuyu. Sejak itu, kalian berdua hanya berkomunikasi dalam hal latihan, tidak ada interaksi lainnya. Lagi pula, kamu adalah orang luar. Sebaiknya tidak terlalu banyak berurusan dengan karakter utama. Seiring waktu, Dong Yuyu sepertinya merasakan perubahan dalam dirimu. Dia juga mulai diam dan menjadi kakak yang dingin di antara para murid. Segalanya berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan. Membuatmu secara naluriah berpikir bahwa kamu seharusnya berinteraksi dengan Dong Yu seperti ini, karena cara ini tidak akan mempengaruhi alur cerita. Ini baik untuk semua orang, lagi pula dia adalah karakter utama. Bayangan di pandanganmu menghilang di kejauhan. Kau tersadar dan setelah diam-diam mengeluh dalam hati, seringkali mengeluarkan napas panjang. Syukurlah, meskipun sudah bertemu, setidaknya itu sudah berlalu. Sambil berkata, kau melihat Qianxi Hang yang menunjukkan senyum cerah. Terima kasih telah membantuku. Ngomong-ngomong, ini, Qianxi. Ini sangat berguna untukmu sekarang. Qianxi Hang ragu sejenak, namun akhirnya menerima barang yang ada di tanganmu dan mengucapkan terima kasih. Qianxi, barusan, jangan terbiasa. Ngomong-ngomong, kau datang mencariku, pasti ada banyak keraguan di hatimu. Cepat katakan, kakak akan berusaha sekuat tenaga untuk menjawab, Qianxi. Apakah kau sangat takut pada Dong Siji ya? Qianxi Hang menatapmu dan bertanya dengan bingung. Mendengar ini, kau merasa sejenak bingung. Seharusnya karakter utama tidak seharusnya mengajukan pertanyaan tentang latihan? Kini, saat membuka mulut, malah mengajukan pertanyaan seperti ini. Menghadapi kebingunganmu, sistem memberikan jawaban. Arah cerita tidak akan berubah, biarkan saja kau berkreasi dengan bebas, tidak perlu mempertahankan karakter dari cerita. Setelah mendapatkan penjelasan, kau tidak berpikir lebih jauh. Kenapa aku harus takut padanya? Qianxi, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Menghadapi kebingunganmu. Qianxi Hang hanya menggelengkan kepala sedikit, kemudian dia mulai berbicara. Sudahlah, kakak, aku terlalu banyak bicara. Kedatanganku kali ini adalah karena saat berlatih, selalu ada satu hal yang menggangguku. Ini adalah proses yang lambat, mengikuti aliran meridian, melatih gambar, dan menyimpannya dalam satu hari. Jangan terburu-buru, lakukan seperti yang kau katakan. Ngomong-ngomong, kakak, setiap kali aku mengalirkan energi spiritual selama satu siklus, semua meridian di tubuhku selalu merasakan nyeri yang tajam. Nyeri ini tidak terlalu kuat, dan tidak mempengaruhi latihanku yang normal. Tapi aku tetap merasa khawatir. Mendengar kata-kata ini, kamu teringat pada alur cerita dari buku Yuan. Sepertinya pada saat ini meridian tokoh utama memang mengalami masalah. Namun kemudian, Qing Yan berhasil memulihkannya.
Yuan Shu tidak terlalu percaya pada bagian cerita ini, hanya beberapa adegan yang merangkum masa lalu. Namun, Yuan Shu tidak menjelaskan hal ini kepada tokoh utama, tetapi karena beberapa kematian sebelumnya, perkembangan situasi jelas sudah menyimpang dari alur cerita Yuan Shu. Saat itu, sistem kembali mengeluarkan tugas untuk memperbaiki meridian Qian Shi Hang sepenuhnya. Hadiah tugas, 1 kesempatan undian. Hukuman jika tugas gagal. Progres kehancuran dunia meningkat. Kakak, melihatmu berdiri terpaku di tempat. Qian Shi Hang tidak bisa menahan diri untuk memanggil. Mendengar suara Qian Shi Hang, pikiranmu seketika kembali ke kenyataan. Tatapanmu jatuh pada Qian Shi Hang, lalu kamu tanpa ragu berjalan ke sampingnya dan berkata, "Adik, bolehkah aku memeriksa meridianmu?" Mendengar kata-kata ini, Qian Shi Hang sedikit berkeringat. "Kakak, kamu ini." Belum sempat Qian Shi Hang menyelesaikan kalimatnya, kamu tiba-tiba menarik tangannya. Melihat ini, Qian Shi Hang sedikit mengernyitkan dahi. Meskipun di matamu, dia sekarang masih seorang pria, tapi meskipun begitu, dia tetap merasa sedikit terkejut dengan tindakanmu yang tiba-tiba. Namun terkejut tetap terkejut. Dia tidak terlalu menolak, "Itu saja. Adik Qian, selanjutnya aku akan menggunakan batu spiritual untuk memeriksa tubuhmu. Usahakan untuk bersantai, agar aku bisa lebih jelas mengetahui kondisi tubuhmu." "Baiklah." Qian Shi Hang tetap setuju. Setelah mendapatkan respons, kamu perlahan menutup kedua matamu. Kemudian, batu spiritualmu mengalir mengikuti energi spiritual, memasuki tubuh Qian Shi Hang, merasakan keanehan dalam tubuhnya. Wajah Qian Shi Hang memerah, lalu dia mengeluarkan suara. Qian Shi Hang buru-buru menutup mulutnya. Dia melihatmu dan menyadari bahwa kamu saat ini sedang fokus mengamati tubuhnya. Tidak menemukan keanehan padanya, sambil menghela napas lega, keanehan yang sebenarnya muncul dari tubuh Qian Shi Hang. Namun tidak ada sedikit pun yang berkurang, justru karena itu, kemerahan di wajahnya semakin dalam. Bahkan tubuhnya mulai mengeluarkan panas yang nyata, terpaksa ia hanya bisa menggigit bibirnya, matanya seolah hampir meneteskan air. Qian Shi Hang memandangmu, hanya berharap kamu bisa segera mengakhiri proses ini, tetapi Qian Shi Hang tidak tahu. Kamu sudah mengetahui apa yang salah dengan meridian Qian Shi Hang. Alasan kamu memeriksa meridiannya hanyalah untuk berpura-pura. Setelah beberapa saat, kamu perlahan membuka matamu, kemudian menatap Qian Shi Hang. "Adik, sepertinya kamu keracunan." "Tunggu, adik, ada yang tidak beres?" Melihat Qian Shi Hang terkulai lemas di tanah. Dengan wajah merah padam, kamu segera bertanya dengan khawatir, cepat-cepat mengangkat Qian Shi Hang. Kemudian mengelus dahinya. "Adik, kenapa tubuhmu begitu panas?" Tatapannya bertemu dengan Qian Shi Hang, kamu merasa dirimu juga sakit, dari sudut pandangmu. Saat ini, Qian Shi Hang tampak seperti seorang dewa yang memancarkan pesona. Tatapannya lembut seperti air musim semi, dan tubuhnya masih memancarkan aroma yang menenangkan. Dia sekarang sama sekali tidak terlihat seperti seorang pria, malah seperti makhluk halus, di mana-mana dipenuhi dengan aura yang menggoda. Dia laki-laki, dia laki-laki, dia laki-laki. Kamu terus mengingatkan dirimu sendiri, memandang wajahnya yang merah merona, bahkan rambutnya yang basah kuyup. Kamu diam-diam mengalihkan pandangan. "Kakak, aku baik-baik saja." Qian Shi Hang memaksakan senyum di wajahnya. Dia memandangmu, tetapi menyadari bahwa kamu sudah mengalihkan pandangan. Di dalam tubuhmu ada racun, ini juga merupakan penyebab utama rasa sakit di meridianmu. Mengingat hal yang penting. Ketenangan hatimu sedikit pulih, sementara Qian Shi Hang juga sedang menyesuaikan kondisi tubuhnya. Setelah beberapa saat, Qian Shi Hang berdiri, kemerahan di wajahnya sudah banyak berkurang, tetapi telinganya masih merah merona. "Kakak, kamu bilang di dalam tubuhku ada racun." "Benar. Racun ini tersembunyi di dalam meridianmu. Jika mengandalkan dirimu sendiri, mungkin akan sulit untuk menyadarinya. Namun, racun ini tidak terlalu berbahaya. Jadi, latihanmu tidak terlalu terpengaruh." Kamu berkata demikian, perhatianmu kembali tertuju pada Qian Shi Hang. "Begitukah?" Qian Shi Hang menundukkan kepalanya, merenungkan asal-usul racun di dalam tubuhnya. "Adik Qian, ada cara bagi kakak untuk mengatasi racun ini. Namun, apakah kamu yakin kamu benar-benar baik-baik saja?" "Tadi, kamu meramalkan dengan kekanak-kanakan." Qian Shi Hang berani mengangkat kepalanya. "Kakak, aku benar-benar baik-baik saja. Jika bisa, kakak, bisakah kamu membebaskan murid dari racun ini?" Kamu sedikit berkeringat. "Tentu saja. Sebagai kakakmu, baiklah. Ikuti aku." Melihat Qian Shi Hang tampaknya tidak ada masalah, kamu pun tidak lagi bertanya. Keduanya meninggalkan halaman bersama. Kamu membawa Qian Shi Hang ke guanya dan menjelaskan tentang lingkungan gua. Kalian pun duduk di bawah balai di samping. "Ngomong-ngomong, adik, bagaimana perasaanmu terhadap Dong Yu?" Dalam alur cerita, Dong Yu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Qian Shi Hang, dan selama mereka berdua bersama, Qian Shi Hang juga perlahan-lahan menyukai kakak yang dingin ini, sampai Dong Yu menunjukkan sifat aslinya. "Kakak Dong?" Qian Shi Hang mengingat wanita dingin yang dilihatnya sore itu.
Hanya ada kecerdasan dan ketegasan, bukan? Memang, aku hanya melihatnya sekali. Murid juga tidak bisa melihat hal lain. Namun, kakak, mengapa kamu bertanya tentang ini? Apakah kakak sangat peduli pada kakak dong? Saat mengucapkan kalimat ini, entah mengapa, Qian Shi Hang merasa sedikit murung. Tidak bisa dibilang sangat peduli. Hanya ingin bertanya tentang kesanmu terhadapnya. Mendengar hal ini, Qian Shi Hang merasa lega. Murid merasa kakak dong tidak memiliki sisi buruk. Begitukah? Apakah kakak terlalu berani? Adik, sudah larut malam. Jadi, kakak akan pulang lebih dulu. Waktu mendekati malam. Adik, mengenai masalah meridianmu, kakak akan kembali dan mempersiapkan sesuatu. Besok aku akan mencarimu. Untuk perawatanmu. Malam ini, silakan berlatih dengan seadanya. Layar berpindah, kembali ke dirimu di dalam rumah, kamu segera mulai mengambil undian sistem. Dengan roda yang terus berputar, akhirnya kamu mendapatkan sebuah medali emas yang menghindarkanmu dari kematian. Imunitas sekali dari kematian, dan mengembalikan kondisi fisik terbaik. Keesokan harinya, di dalam hutan bambu, Qian Shi Hang keluar dari gua dan memandang langit emas, meregangkan tubuhnya dengan santai. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, Qian Shi Hang merasakan ada aura asing yang mendekatinya. Dia sangat yakin bahwa aura itu bukan milikmu, juga bukan milik pemuda itu. Ketika melihat seorang wanita berpakaian gaun panjang berwarna merah muda, Qian Shi Hang merasa sedikit bingung. Dong Yujie dan Wen Wen mendarat di hutan bambu, pandangannya pertama kali menyapu sekeliling. Baru kemudian perlahan-lahan jatuh pada Qian Shi Hang. Dong Yujie datang mencarimu di waktu pagi yang sangat awal. Apakah ada urusan penting? Qian Shi Di, atau bisa dibilang Qian Shi Mei, kakak datang ke sini. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Pandangan Dong Yu berkilau saat menatap Qian Shi Hang. Di dalamnya terdapat banyak makna yang kompleks. Qian Shi Hang tetap mempertahankan gaya yang biasa. Dia mengencangkan dadanya dan mengenakan jubah longgar. Ditambah dengan teknik sederhana, sulit bagi orang lain untuk melihat sifatnya, hanya secara naluriah menganggapnya sebagai laki-laki. Namun entah mengapa, di hadapan Dong Yu, Qian Shi Hang selalu merasa seolah-olah sudah terlihat. Dong Yujie tersenyum. Jika tidak ada urusan, mengapa dia datang ke gua murid di pagi buta? Haha, apa yang dikatakan adik memang benar. Kakak datang kali ini. Sungguh ingin meminta bantuan adik untuk suatu urusan yang merepotkan. Sambil berkata, Dong Yu mengangkat lengannya dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan, sebuah benda kecil yang tenang terletak di telapak tangannya. Kemudian Dong Yu melangkah maju, kakak, adik Qian Shi. Suara dari adikmu, tidak jauh dari atas, terdengar. Ekspresi Dong Yu yang suram menghilang. Yang datang adalah King Long yang kamu kenal. Kedinginan Qian Shi Hang tidak berkurang banyak, tetapi sudut bibirnya tetap mengeluarkan senyuman. Keduanya menjawab serentak panggilanmu. Mendengar suara kedua gadis itu, kamu sedikit berkeringat sebagai balasan. Kemudian, pandanganmu jatuh pada Dong Yu. Kakak, mengapa kamu ada di sini? Tadi jauh-jauh aku sudah melihat mereka berdua. Awalnya aku mengira mereka sedang menjalin hubungan, jadi aku berpikir untuk tidak mengganggu. Melihat ekspresi Dong Yu, kamu memang terkejut. Terakhir kali Dong Yu menunjukkan ekspresi suram seperti itu adalah saat dia membunuh Xiao Baihu dengan bagian-bagian. Kamu takut dan langsung menyapa, serta berdiskusi dengan Qian Shi Hang tentang beberapa hal. Namun, tidak ada yang bisa ditanyakan. Saat berbicara, Dong Yu dengan tenang menatap Qian Shi Hang, matanya penuh dengan ketajaman. Kakak, karena kamu ada urusan dengan Qian Shi Hang, maka kakak akan pergi lebih dulu. Sambil berkata demikian, Dong Yu tidak memperhatikan reaksi kamu dan Qian Shi Hang. Dia berbalik dan melanjutkan langkahnya. Siluetnya semakin menjauh. Kemudian, kamu ingin bertanya kepada Qian Shi Hang dan Dong Yu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Qian Shi Hang sama seperti Dong Yu, tidak mau memberitahu. Melihat sikapnya, kamu tidak melanjutkan pertanyaan dan justru membawa Qian Shi Hang menyelesaikan tugasmu. Membawa Qian Shi Hang berkenalan dengan lingkungan sekte, karena Qian Shi Hang belum terbiasa, kamu membiarkannya menginjak bagian-bagianmu. Namun, tidak disangka Qian Shi Hang mulai bermain akal. Dia malah memeluk pinggangmu dan berkata bahwa ini lebih aman. Meskipun dipeluk oleh seorang pria besar agak merepotkan, tetapi apa yang dikatakan Qian Shi Hang memang ada benarnya. Jadi kamu malas untuk memperbaikinya. Kemudian, kamu mempercepat langkah menuju kejauhan. Di sudut tebing yang menjulang, Dong Yu menatap dua orang yang pergi. Dia menggigit bibirnya, matanya penuh dengan kebencian. Qian Shi Hang. Dia terus mengucapkan sesuatu, kemudian dia juga mengeluarkan bagian-bagian dan mengejar ke arah kamu berdua pergi. Setelah kamu dan Qian Shi Hang sampai di atas angin utama, kamu mulai memperkenalkan lingkungan sekte kepada Qian Shi Hang. Akhirnya, kalian sampai di depan pintu gudang harta. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara, ding, di kepalamu. Tugas 1. Bawa tokoh utama masuk ke gudang harta dan pilih satu buku seni bela diri yang cocok untuk tokoh utama. Hadiah tugas. Perlambat kemajuan keruntuhan dunia.
Tugas 2, lanjutkan membawa tokoh utama berkeliling sekte Jian Heng. Dan berhasil bertahan hingga malam. Hadiah tugas, 3 kesempatan undian. Hukuman jika tugas gagal. Mempercepat keruntuhan dunia. Kamu penasaran menatap layar biru di depanmu. Meskipun hadiah untuk tugas kedua sangat menggiurkan. Namun, terlalu banyak posisi yang harus diisi. Jika tugas ini gagal, ditambah dengan tugas membantu kakak memperbaiki meridian juga gagal. Ini pasti akan membuat dunia ini berkeruntuhan 2 kali lebih cepat. Setelah mempertimbangkan, akhirnya kamu memutuskan untuk memilih tugas 1. Adik Qian, nanti setelah keluar dari Changbaoge, kakak akan membawamu ke Aula Feng Yi. Membahas tentang merawat meridianmu, kamu berkata sambil melihat ke samping, namun melihat Qian Shi Hang menoleh. Dengan serius mendengarkan kata-katamu, maka terima kasih sebelumnya, kakak. Setelah itu, keduanya melanjutkan berjalan. Namun, tanpa disadari, di antara kerumunan, ada satu pasang mata yang terus menatap punggung kalian berdua. Layar beralih. Kamu membawa Qian Shi Hang ke depan penjaga emas di lantai atas Changbaoge. Sesuai dengan buku. Qing Yan memilihkan teknik Tianjie untuk Qian Shi Hang, yang ada di sudut paling dalam sini. Meskipun tidak tahu mengapa Qing Yan memilih Jiu Zuan Lai Tianju. Namun, pasti ada alasannya mengapa dia melakukan itu, kakak. Buku teknik ini adalah, setiap kali Qian Shi Hang bertanya dengan seksama, kamu pun menjelaskan. Teknik ini bernama Jiu Zuan Lai Tianju, di dalamnya terdapat banyak keajaiban. Tingkatannya dibagi menjadi 9 serangga. Setiap kali melewati satu serangga langit, kekuatanmu bisa meningkat banyak, hingga akhirnya bisa merobek ruang dan menghilang tanpa jejak. Kamu berusaha mengingat deskripsi Qing Yan tentang teknik ini. Kemudian, kamu berusaha mengingatnya dan mengucapkannya. Meskipun banyak yang terlewat, untungnya kamu masih bisa menjelaskan secara umum. Setelah itu, teknik tersebut. Qian Shi Hang membuka teknik yang ada di tangannya, kemudian meletakkan tangannya di atas teknik tersebut dan sedikit menggerakkan energi spiritual. Di dalam pikirannya, tiba-tiba muncul banyak hal. Qian Shi Hang harus kembali untuk berlatih teknik ini. Sekarang kita harus pergi ke Feng Yi. Memikirkan Qian Shi Hang kembali ke kenyataan, dia memeluk Jiu Zuan Lai Tianju dan tersenyum padamu. Terima kasih, kakak. Teknik ini memang sangat cocok dengan pemahaman adik. Kau sedikit mengangkat tangan, melihat Qian Shi Hang menyimpan teknik ke dalam cincin penyimpanan, lalu kau pun berjalan lebih dulu menuju menara yang berputar. Baru tiba di lantai 1, kau melihat sosok yang familiar, tepatnya Dong Yu yang saat ini sedang menundukkan kepala. Tatapannya hanya tertuju pada Qian Shi Hang yang ada di belakangmu. Suasana di sekitarnya terasa dingin, seperti ingin membuat Qian Shi Hang menjadi hidup setengahnya. Kakak, kenapa kau ada di sini? Namun, menghadapi pertanyaanmu, Dong Yu tidak langsung menjawab. Dia tetap diam. Suasana menjadi aneh. Meskipun kau terlihat tenang di luar, hatimu bergejolak karena tindakan Dong Yu. Kau melihat Dong Yu menundukkan kepalanya, membuatmu tidak bisa melihat ekspresinya saat ini, tetapi dari tubuhnya yang sedikit bergetar, serta aura liar yang terus memancar, kau bisa merasakan betapa gelisahnya Dong Yu saat ini. Kau sedikit mengernyitkan dahi. Kemudian, kau menyentuh kepalamu dan kembali bertanya pelan. Kakak, ada apa? Apakah kau tidak enak badan? Saat itu, Dong Yu sepertinya sudah menyesuaikan emosinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin yang paling kau kenal. Kakak, aku baik-baik saja. Melihat Dong Yu kembali normal, kau merasa lega. Hanya saja, aku ingin tahu, kakak datang ke sini untuk apa? Kau sedikit menoleh, melihat ke belakang. Sejak Dong Yu muncul, Qian Shi Hang terus diam, hingga sekarang belum mengeluarkan sepatah kata pun. Sepertinya dia tidak berniat menyapa Dong Yu. Apakah dia datang untuk membantu memilih teknik untuk Qian Shi Hang? Lalu kau. Kakak, apakah kau kekurangan sumber daya untuk berlatih? Oh, begitu. Kakak, apakah guru yang menyuruhmu memilihkan teknik untuknya? Atau, apakah ini pemikiranmu sendiri? Dong Yu tidak menjawab pertanyaanmu, tetapi malah bertanya pada dirinya sendiri. Kau melihat ekspresi Dong Yu, yang tampaknya tidak berubah, tetapi kau merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah kau dan Qian Shi Hang berada di sini, dan dia tidak senang padamu. Di dalam hati, aku merasa sedikit bersalah terhadap Qian Shi Hang. Maaf ya, kakak, adik perempuan ini masih menyukaimu. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha membantumu menghindari masalah dengan Xiao Hei. Mengenai yang lain, kamu sebaiknya berdoa saja. Kamu berpikir seperti itu, lalu melanjutkan dengan ringan. Tadi, pertanyaan Dong Yu sangat jelas, yaitu apakah kamu membawa kakak untuk memilih teknik karena keinginanmu sendiri atau atas instruksi Si Zun. Jika jawabannya adalah keinginanmu sendiri, maka di mata Dong Yu, kakak ini pasti sangat memperhatikan murid baru. Jelas, itu adalah sosok kakak yang sangat kompeten, sesuai dengan karakter yang ada dalam cerita asli, jadi kakak berpikir untuk membawanya memilih teknik dari surga. Bagaimanapun, ke depannya, kakak tetap harus berurusan dengan protagonis dan para heroin di dunia ini,
Jadi lebih baik memiliki posisi yang lebih tinggi, setidaknya bisa berpengaruh pada cerita. Meskipun Dong Yu mungkin sekarang merasa tidak senang dengan tindakanmu dan kakak yang sendirian, tetapi pemikiran mandiri adalah keunggulan dari masalah ini. Siapa tahu, Dong Yu mungkin akan mengalihkan perhatian untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan begitu, tekanan perkembangan Qian Shi Hang bisa berkurang. Memikirkan hal itu, kamu merasa sangat puas dengan kecerdasanmu dan mendapatkan jawaban. Ekspresi Dong Yu semakin dingin. Begitu ya, kakak, kamu memang peduli padanya. Tidak ada, tidak ada. Kita bertiga adalah murid, tentu saja harus saling menjaga. Kamu tersenyum dan berkata, jika kakak bisa berpikir seperti itu, tentu saja itu sangat baik. Tatapan Dong Yu tampak samar dan terus beralih antara kamu dan Qian Shi Hang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya membuka mulutnya lagi. Kakak, aku masih ada beberapa hal. Aku pergi dulu. Sambil berkata, Dong Yu berbalik dan melangkah pergi dari ruang penyimpanan. Adik perempuan, hati-hati. Setelah aura Dong Yu sepenuhnya menghilang, kamu baru bisa menghela napas lega. Kakak, mengapa Dong Si Jie tadi marah? Qian Shi Hang mulai merasakan sesuatu. Namun, dia tetap berpura-pura tidak tahu dan berkata, bagaimana ya? Pokoknya kakak Qian Shi, kamu perhatikan saja dia. Qian Shi Hang mendengar itu dengan wajah bingung. Mengapa? Karena dia merasa ada yang tidak beres. Kamu menjawab dengan serius? Qian Shi Hang mengangguk sambil berpikir, melihat bahwa kamu tidak berniat berlama-lama di sini. Juga berjalan menuju pintu masuk ruang harta, Qian Shi Hang mengikuti di belakang kakak, merasa bingung. Tadi, apa yang kau katakan seharusnya berarti bahwa Dong Yu menyukai Qian Shi Hang, jadi dia berada di samping Qian Shi Hang. Dong Yu cemburu, tidak senang, tapi mengapa Qian Shi Hang mengatakan bahwa Dong Yu tidak baik-baik saja? Melihat situasi sekarang, jelas bahwa Qian Shi Hang tidak menyadari bahwa Dong Yu menyukainya, kan? Maka ini menjadi menarik. Kini situasi seperti ini membuat Qian Shi Hang merasa sangat tertarik, menyukai tetapi tidak mengatakannya, dan bahkan mengancam dia yang baru saja bergabung dengan sekte. Tapi ini adalah kesalahanmu sendiri. Lalu, kamu membawa Qian Shi Hang dan bertemu lagi di Aofeng. Keduanya berjalan masuk ke dalam ruangan, dan di dalam aula, ada sebuah meja tinggi yang sudah disiapkan. Di atas meja, ada seorang wanita cantik berpakaian gaun panjang merah tua, dia adalah Mu Yanyan, pengelola Yao Feng. Atau mungkin bertemu dengan pemimpin sekte Heng Zong, King Yan. Jika bukan karena kamu memahami alur cerita, kamu pasti tidak akan menghubungkan kedua orang ini. Sebenarnya, Mu Yanyan adalah salah satu inkarnasi dari King Yan, dan keberadaannya juga sangat jelas. Yaitu untuk mengendalikan kekuasaan sepenuhnya di tangannya. Melihat Mu Yanyan sedang menangani urusan, kamu tetap diam. Qian Shi Hang juga seperti itu, berdiri di belakang kakak dan bersikap proaktif. Setelah beberapa lama, sepertinya akhirnya ada waktu luang. Mu Yanyan perlahan mengangkat kepalanya. Oh, Qianling, obat yang ingin kau buat sudah selesai, kamu bisa langsung mengambilnya di belakang. Elder Mu, murid datang kali ini bukan hanya untuk tujuan itu. Oh, Lan Bu Chengxi juga mendapatkan resep, Mu Yanyan berkata sambil berdiri, menunjukkan sosoknya yang anggun. Dia mendekat ke arahmu, sampai dia berdiri di depanmu, baru dia seolah menyadari keberadaan Qian Shi Hang di belakang kakak. Dengan bingung dia bertanya, Qianling, siapa dia? Dia adalah murid barumu. Kamu ingin mengurung orang di ruang kecil, kamu menggerutu dalam hati, tetapi kamu tetap tenang saat berbicara. Elder Mu, ini adalah murid baru dari Jue Qia, bernama Qian Shi Hang. Qian Shi Hang, nama itu sangat bermakna, aku iri pada pujian yang diberikan oleh guru. Setelah menyapa, Mu Yanyan kembali memfokuskan perhatian padamu. Jadi, Qianli, selain mencari pil, apa lagi yang kau cari dariku? Dia terus mendekatimu, hingga hampir menempel pada bahan makananmu dan perlahan berhenti. Menghadapi tindakannya, kamu sudah terbiasa, jadi tidak ada perasaan lain. Hanya mengambil selembar resep dari ruang penyimpanan, mengenai mengapa sosok King Yan begitu akrab. Kamu juga gak bingung, hanya saja selama bertahun-tahun ini situasinya selalu seperti ini. Kamu hanya bisa membiarkannya begitu saja. Lagi pula, selama itu bisa menghindarkan protagonis dari cerita di ruang gelap. Mengorbankan sedikit tidak ada masalah. Mu Yanyan, bisakah kamu membuatkan pil untuk murid sesuai resep ini? Tentu saja. Hanya saja kamu perlu berbicara baik-baik dengan guru Mu. Mu Yanyan tersenyum dan berkata padamu. Kamu langsung merasa sedikit putus asa. Apakah aku harus memuji diriku sendiri? Ini agak menarik. Tentu saja, aku pasti akan memuji kamu di depan guru, Mu Yanyan. Sangat baik. Mu Yanyan mengambil resep yang kamu berikan dan melihat sekilas. Kecuali ikon Grace, yang lainnya adalah bahan obat yang umum. Resep ini tidak terlalu sulit untuk dibuat. Semakin tinggi tingkat resep ini, semakin baik. Oh ya, Mu Yanyan. Apakah ada ikon Grace yang tersedia? Lagi pula, jika ini untuk mengobati Qian Shi, murid ingin mengambil beberapa ikon Grace terlebih dahulu. Untuk membuat obat bagi Qian Shi. Begitu,
Saat kamu menjelaskan dengan jelas kegunaan pil tersebut dan mengajukan permintaan untuk ikon Grace, Mu Yan terdiam sejenak, tatapannya jatuh pada Qianxi yang ada di belakangmu. Di matanya terdapat banyak tanggung jawab yang tidak bisa diungkapkan. Mu Yan, ada apa? Apakah bahkan obat angin tidak memiliki ikon Grace? Mendengar perkataanmu, Mu Yan tanpa ragu berbalik dan menjual barang. Menuju ke tempat penyimpanan, Mu Yan menunjukkan perubahan ekspresi. Jika ada masalah dengan Meridian, mengapa tidak memberitahu gurunya, dan harus membiarkan Lin Er membawanya ke sini untuk mencari obat? Tidak ada orang di sekitar, Qing Yan akhirnya melepas penyamarannya. Qianxi, mengapa kamu begitu melekat pada Lin Er? Apakah karena Lin Er yang memang tenang dan sederhana? Atau ada tujuan lain? Qing Yan berkata pada dirinya sendiri. Saat ini dia dan dirinya yang ada di depanmu tampak lemah selama 2 tahun. Baginya, Qianxi seharusnya bisa menjelaskan masalah Meridian kepada dirinya, lalu mengobatinya sendiri. Tidak tahu seberapa baik hasilnya, setidaknya lebih cepat daripada efisiensimu. Meskipun ini baru hari kedua Qianxi bergabung dengan Jue Qi. Kemarin memang Qing Yan yang menyuruhnya mencari kamu. Tapi Qing Yan juga tidak menyangka hubungan antara mereka bisa berkembang sejauh ini. Ini membuat Qing Yan merasa tidak nyaman. Dia mengakui bahwa hatinya memang sempit, terutama dalam hal yang berkaitan denganmu. Sudahlah, ini hanya yang pertama kali. Semua orang berubah seiring waktu. Lagi pula, dia juga muridku. Qing Yan menghibur dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, dia menenangkan emosinya dan cepat-cepat mencari Aikuan Chao di dalam ruangan penyimpanan. Kemudian dia kembali ke aula dengan langkah besar. Kamu dan Qianxi Hang masih berada di dalam aula, menunggu Mu Yan dengan tenang. Beberapa saat kemudian, Mu Yan muncul di depan mereka berdua dengan seikat Aikuan Chao dan sebuah botol magnet. Kilian, ini adalah pil yang kamu buat untukku sebelumnya, dan ini adalah Aikuan Chao. Mu Yan menyerahkan botol dan ramuan itu. Kamu menerimanya sambil tersenyum dan mengangguk. Betapa aku mengagumi kakak. Setelah menyimpan ramuan itu ke dalam cincin penyimpanan, kamu mengangkat tangan dan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu banyak bicara. Jika bisa segera menyelesaikan masalah Meridian adikmu, maka aku pamit dulu. Hati-hati di jalan. Kamu sedikit melambaikan tangan, lalu berbalik bersama Qianxi Hang. Bayangan kalian perlahan menghilang dari pandangan pemuda itu. Melihat sosok yang semakin menjauh, pemuda itu sedikit mengerutkan alisnya. Sepertinya, aku harus bertanya pada Lin Er tentang pendapatnya. Kamu bertemu dengan terbang, mengangkut Qianxi Hang. Keduanya kembali ke puncak Jue Qi, mendarat di hutan bambu di lereng Jue Qi. Matahari terbenam memancarkan cahaya kuning yang redup. Adik, sudah larut. Kakak akan menyiapkan ramuan untukmu. Beberapa hari ini, semua makanan yang kamu latih menjadi lebih baik. Setelah beberapa hari, ketika mendapatkan ramuan untuk pengobatan, kamu bisa segera pergi ke dapur sakit. Terima kasih kakak. Tidak perlu terlalu sopan. Semua ini adalah tugas kakak. Sambil berbicara, kamu berjalan bersama Qianxi Hang menuju depan gua tempat tinggalnya. Kamu masuk untuk beristirahat sebentar. Atau memahami perubahan dalam langit yang berapi-api. Ramuan sudah siap, kakak akan memanggilmu. Mendengar itu, Qianxi Hang sedikit mengangguk. Untuk kebaikanmu, hatinya tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk menolak. Jadi dia melihatmu masuk ke dalam gua menuju dapur. Dari dapur muncul asap tipis. Melihat ini, Qianxi Hang melarang kembali ke dalam gua. Dia mengeluarkan teknik dari dunia surga yang didapatkan siang tadi. Kemudian dia mulai merenungkan dengan serius. Waktu berlalu tanpa terasa, tidak tahu sudah berapa lama. Qianxi Hang samar-samar mendengar panggilanmu, membuka kedua matanya, dan melihatmu berdiri di tengah kabut. Membuat Qianxi Hang sedikit kesulitan melihat wajahmu. Kakak, adik, obatnya sudah siap, cepatlah mandi. Mendengar itu, Qianxi Hang melihat ke belakangmu dan menemukan mengapa ada begitu banyak putih di dalam gua. Terlihat uap panas terus-menerus keluar dari bak kayu. Cairan berwarna hijau kebiruan itu terlihat jelas hingga ke dasar. Sudah siap? Qianxi Hang menggosok pelipisnya. Kemudian dia berdiri dan melangkah menuju bak kayu. Setelah itu Qianxi Hang tidak bergerak lagi. Dia hanya menatapmu tanpa berkata-kata. Dan menyadari tatapan Qianxi Hang, kamu juga bingung dan melupakan dia. Keduanya saling menatap. Suasana hening cukup lama. Adik, cepatlah mandi. Nanti kita bicarakan perubahan meridianmu dengan kakak. Kamu berkata demikian, melihat ekspresi tidak mendukungmu, Qianxi Hang sejenak tidak tahu harus berkata apa. Kakak, bagaimana kalau besok saja aku bercerita tentang perasaanku? Lihatlah. Waktu juga tidak awal. Melihat Qianxi Hang tampaknya sedikit malu, kamu juga tidak berniat menyulitkannya. Kalau begitu, baiklah, maka adik, kakak pergi dulu. Saat itu, terpisah oleh air, kamu tidak menyadari telinga Qianxi Hang yang memerah dan pipinya yang sedikit kemerahan. Kakak hati-hati. Tinggalkan tempat tinggal Qianxi Hang di Zulun. Kamu bahkan kembali ke halamanmu sendiri, mendorong pintu, dan yang terlihat adalah suara putih. Guru, melihat Qing Yan yang terbaring di tempat tidurmu,
Kamu terkejut. Saat itu, Qing Yan terbaring di tempat tidur. Jubahnya secara alami melorot, membentuk sosoknya yang menawan. Dia menutup kedua matanya dengan tenang, bernapas stabil, seolah terjebak dalam tidur yang dalam. Kamu berjalan ke sisi tempat tidur dan memandang Qing Yan yang sedang tidur. Di dalam hati ada banyak kebingungan. Aneh, mengapa guru bisa tidur di sini lagi? Guru, bangunlah. Kamu meletakkan tanganmu di atas kepala Qing Yan, lalu Qing Yan menggeleng. Tapi Qing Yan tidak memberikan reaksi sedikit pun. Sudahlah, guru tidur sangat nyenyak. Pasti karena hari ini banyak hal yang terjadi, mulai dari urusan sekte hingga meracik pil, membuatnya perlu istirahat di sini. Kamu berpikir demikian, lalu menghentikan gerakanmu. Meskipun kamu tahu bagaimana sifat Qing Yan. Tapi dia tetap adalah gurumu. Sebagai seorang murid, kamu juga tidak seharusnya mengganggu guru saat istirahat. Melihat Qing Yan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun dalam waktu dekat, kamu pun perlahan menutup pintu dan kembali ke rumah utama. Bantal yang kemarin diletakkan di rumah utama belum dikembalikan ke kamar. Sekarang kamu bisa duduk di bantal itu untuk berlatih. Saat kamu baru mulai menggerakkan energi spiritual, aroma yang familiar tiba-tiba menyerbu hidungmu. Tanpa sadar, kamu membuka matamu dan melihat ke arah kamar. Qing Yan saat ini bersandar di pintu, matanya yang merah lembut menatapmu. Lin Er, mengapa tidak melanjutkan latihan? Kamu melihatku bagaimana berlatih, meskipun dalam hati kamu mengeluh. Tapi kamu tetap berdiri dan dengan hormat membuka suara. Karena guru ada di sini, tidak ada alasan untuk mengabaikan guru demi latihan. Keduanya masuk ke dalam kamarmu. Guru, Anda datang ke sini, apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Melihat Qing Yan duduk di tempat tidurmu. Kamu tidak banyak bicara, tetapi langsung menanyakan tujuan Qing Yan datang. Jadi tentu saja perlu bangun. Mendengar kata-katamu, Qing Yan sedikit menggerakkan tangannya. Ayo kita bicara di kamarmu. Qing Yan terdiam sejenak. Lalu perlahan berkata, Lin Er, hari ini kamu seharian bersama Si Hang. Iya, murid hari ini memilihkan sebuah teknik untuk adik dan juga memesan beberapa pil untuk adik. Kamu menceritakan pengalaman hari ini dengan jujur, memilih teknik, memesan pil. Hari ini Qing Yan melihat tindakan kalian di puncak, tetapi kamu tetap harus berpura-pura tidak tahu. Begitu ya? Qing Yan ingin berbicara tetapi terdiam, entah mengapa udara di sekitar tiba-tiba menjadi dingin. Tekanan yang kuat samar-samar terpancar dari tubuh Qing Yan, memaksamu untuk memutar kembali energi spiritual di dalam tubuhmu. Lin Er, sebenarnya siapa yang menjadi gurunya? Atau akukah yang menjadi gurunya? Mendengar kata-kata Qing Yan dan ekspresi dingin yang ia tunjukkan saat ini. Kepalamu terasa seolah dipukul sesaat. Terakhir kali Qing Yan marah seperti ini adalah 5 tahun lalu ketika kamu melarikan diri ke kota hiburan. Tapi saat itu, kamu bahkan belum menginjakan kaki di pintu kota hiburan, sudah ditarik kembali oleh Qing Yan. Itu adalah satu-satunya kali kamu dikurung di dalam. Kamu dikurung selama lebih dari sebulan, sampai Qing Yan mereda amarahnya baru kamu dibebaskan. Sejak saat itu, sikap Qing Yan terhadapmu mulai berubah. Dan sekarang, ekspresi dan aura Qing Yan sangat mirip dengan saat ia marah dulu. Bahkan lebih menakutkan, kamu sudah mulai merasa tidak mampu menahan tekanan dari Qing Yan. Guru. Adik tidak mengerti, jelas-jelas adik sudah memberi instruksi. Diam. Tetapi dengan satu suara marah, kamu merasa tenggorokanmu seolah-olah direnggut oleh tangan tak terlihat, membuatmu tidak bisa bernapas. Tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Kamu melihat ke arah Qing Yan, tetapi ia tanpa sedikit menundukkan kepalanya. Mata merahnya tampak berkilau dengan cahaya darah. Kamu tidak mengerti mengapa guru begitu marah. Apakah karena tidak memberitahumu tentang hal-hal yang dilakukan untuk Yan Si Hang? Tapi hari ini hanyalah hari kedua dia bergabung dengan sekte. Seharusnya Qing Yan hanya memperlakukannya sebagai murid biasa. Apakah dia sudah menyukai Yan Si Hang begitu cepat? Pikiranmu berputar-putar dengan liar, mencoba mencari jawaban setelah pelajaran. Kekuatan yang menahanku perlahan-lahan berkurang, akhirnya kamu mendapatkan kesempatan untuk bernapas, menghirup udara dalam-dalam. Semua pengalaman sebelumnya membuatmu merasa seolah-olah berjalan di ambang kematian. Lin Er, aku terlalu emosional. Apakah kamu baik-baik saja? Tekanan yang penuh dengan aura menekan di sekelilingmu sudah menghilang, digantikan oleh energi spiritual yang jernih. Melihat ekspresimu yang tidak baik, saat akal kembali, Qing Yan menarik kembali semua tekanan yang ia pancarkan. Ia segera datang ke sisimu, lalu perlahan menggenggam tanganmu. Energi spiritual yang hangat mengalir melalui telapak tangan Qing Yan. Mengalir perlahan ke dalam tubuhmu, kamu butuh waktu lama untuk kembali sadar. Kamu menoleh melihat Qing Yan. Namun, saat melihat wajahnya yang penuh perhatian, kamu lupa pada dirimu sendiri. Guru, tubuh murid tidak ada masalah. Tidak apa-apa, sudah lebih baik. Tangan Qing Yan yang menggenggam erat, secara naluriah sedikit melonggar. Melihat tatapanmu yang menunduk, Qing Yan melepaskan kedua tangannya, menjaga emosi sebelumnya yang sedikit tidak terkendali. Lin Er, jangan terlalu dipikirkan. Astaga. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hampir setiap hari mengalami hal yang sama. Dalam hati, kamu menggerutu. Namun di permukaan, kamu tampak tenang. Tidak apa-apa,
Guru, murid tidak menyalahkanmu. Hanya saja, murid sedikit tidak mengerti. Sebagai kakak, seharusnya melakukan beberapa hal untuk adik. Belum sempat kamu menyelesaikan kalimat, King Yan sudah memotong dengan suaranya. Terlihat King Yan perlahan mengulurkan kedua tangannya. Dengan lembut memelukmu, bersandar di dadamu. Lin Er, kamu hanya kakak yang mencoba. Tidak perlu melakukan begitu banyak hal untuknya. Kamu hanya perlu menjalankan tanggung jawab sebagai kakak dengan baik. Yang lainnya, guru tidak akan merasa repot. Lin Er, apakah kamu mengerti? King Yan menyentuh ujung jari kakinya, mendekatkan ke telingamu. Napas hangat yang ia hembuskan membuat telinga kamu secara tidak sadar memerah. Namun, guru, murid tidak perlu banyak bicara. Kamu harus mengingat kata-kata guru dengan baik. Sambil berkata, King Yan menjauh dari dadamu, sedikit menarik diri. Oh ya, Lin Er, karena kamu telah berusaha keras dalam pemilihan sekte kali ini, guru telah menyiapkan beberapa barang untukmu. Silakan ambil untuk membantu latihanmu. Sambil berkata, King Yan mengeluarkan sebuah cincin dari telapak tangannya. Kamu melihat cincin di telapak tangannya dan tanpa ragu menerimanya. Dan tidak perlu mengucapkan terima kasih. Lin Er, kamu hanya perlu mengingat kata-kata Wei Si dengan baik. Dan ini tidak akan menjadi contoh. Lin Er, ada beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh kakak. Jadi, jangan lakukan. Begitu saja. Wei Si masih memiliki beberapa hal yang belum selesai, jadi ia pergi lebih dulu. Sambil berkata, sosok King Yan yang putih bersih seperti angin, menghilang tanpa jejak di tempat itu, hanya menyisakan rasa rindu di hati. Guru, hati-hati di jalan. Kamu perlahan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal, menunggu hingga King Yan pergi. Kau baru saja mengeluarkan napas dalam-dalam, ternyata benar-benar gila, hampir saja menemui nenek. Jangan sekali lagi mengganggunya, bisa berbahaya. Saat kau masih tenggelam dalam latihan, tiba-tiba menerima pesan dari King Yan, semua murid berkumpul. Sebelum waktu yang ditentukan, datanglah ke gedung bulan cerah, kau cepat-cepat merapikan diri dan meninggalkan halamanmu. Saat mengganti bagian, kau bertemu dengan penerbangan, bersiap-siap terbang menuju gedung bulan cerah, namun suara sistem tiba-tiba terdengar. Cepat, sebaiknya kau menjemput tokoh utama, lagi pula dia belum akan bertemu penerbangan. Dengan cara ini, kau bisa meningkatkan tingkat ketertarikan padanya, sekaligus menghindari beberapa karakter lain mendekatinya. Wen Yan, kau merasa itu masuk akal. Meskipun guru sangat menolak kau bersama Qian Shihang, tapi selama kau berhati-hati. Jika tidak membiarkan King Yan mengetahuinya, seharusnya tidak ada masalah. Saat kau berpikir, bagian di bawah kakimu tiba-tiba berubah arah, bersiap terbang menuju hutan bambu tempat Qian Shihang berada. Namun, saat kau baru saja mengubah arah, sebuah kekuatan tak terlihat langsung mempengaruhi tubuhmu, membuatmu tidak bisa bergerak. Apa ini? Merasakan kekakuan di tubuhmu, kau sedikit mengernyit, baru ingin mengubah energi untuk mengatasi keadaan yang tidak bisa kau kendalikan ini. Tiba-tiba muncul suara yang sangat indah di depanmu. Lin Er, kau ingin melakukan apa? Arah yang ingin kau tuju sekarang. Seharusnya bukan menuju puncak gunung, kan? Aroma yang familiar tercium di hidungmu, King Yan sedikit menyipitkan matanya. Suara itu jelas tenang, tetapi kau mendengar ada nada mempertanyakan di dalamnya. Guru. Murid hanya ingin menikmati pemandangan di sana, tidak ada maksud lain. Sudah tinggal di sini lebih dari 10 tahun, belum puas melihatnya. Seketika, kau merasa bingung harus menjawab apa. Saat itu, tiba-tiba muncul cahaya biru di depanmu, tugas 1. Peluk King Yan dalam pelukanmu untuk menghiburnya, sehingga bisa mengalihkan pertanyaannya. Hukuman jika tugas gagal. Kemajuan dunia runtuh meningkat. Tugas 2, cari alasan untuk berinteraksi. Hadiah tugas, kesempatan undian sekali. Hukuman jika tugas gagal. Kepala suku akan mendapatkan cinta dari anak yang sakit, membangun sistem ini sepenuhnya. Jelas dia yang menyuruhmu untuk menerima Kaisar 1000 zaman. Kini ditemukan oleh Dewa Sakit, kamu masih harus memilih untuk melakukan tugas. Saat kamu ragu, melihat kamu yang terus diam, King Yan kembali berbicara, Lin Er, melihatmu seperti ini. Jangan-jangan kamu ingin mencari Dewa 1000 zaman lagi? King Yan mengernyitkan dahi, tekanan yang kemarin. Dia memancarkan aura dari dalam tubuhnya. Melihat ini, hatimu bergetar, dan kamu segera membuka kedua tanganmu. Kemudian hanya memeluk King Yan yang ada di depanmu. Tugas ini tampak sederhana. Tapi hukuman jika gagal adalah cinta dari dewa. Kamu tidak bisa menanggungnya. Jadi setelah mempertimbangkan semuanya, kamu memutuskan untuk mengambil risiko dan memilih tugas 1. Guru. Murid tidak ingin mencari CD, mohon percayalah pada saya. Merasakan kelembutan dari 2 bola darah putih. Wajahmu seketika berubah merah, namun kamu tetap berpura-pura serius, ingin menyelesaikan tugas ini. Tidak menikmati pemandangan, tiba-tiba diserang, King Yan tidak hanya tidak menunjukkan kekuatan, sebaliknya, dia tersenyum. King Yan juga tidak tahu setelah semalam, kenapa tiba-tiba bisa berbicara. Jelas sebelumnya dia tidak memberikan petunjuk apapun. Guru, ribuan pemandangan tidak ada yang sebanding dengan senyummu,
membuatmu merasa canggung ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tapi kamu tetap berkata dengan wajah tebal, bukan karena yang lain, hanya untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sejak kapan mulutmu jadi manis? Sudahlah, tidak perlu menyelidiki pikiranmu sebelumnya. Mendengar ini, kamu akhirnya bisa bernapas lega saat kamu ingin melepaskan tanganmu. Suara King yang terdengar lagi, peluk saja, bukankah kamu suka memeluk? Bawa aku ke depan menara bulan. Saat ini keringat dingin mulai mengalir dari dahimu, kamu ingin melawan. Tapi seluruh energi spiritualmu sudah digunakan untuk melihat ke depan, tidak bisa terbang sedikit pun. Tidak peduli bagaimana kamu mengalihkan energi spiritual untuk menggunakan teknik. Energi di bawah kakimu seolah-olah disuntikkan dengan besi emas, tidak bisa bergerak. Kenapa tidak pergi? Apakah kamu tidak ingin memelukku? Dia bersandar di pelukanmu, menyerap aroma yang hanya milikmu. King yang sekarang sangat bersemangat, namun dia tidak menunjukkannya, melainkan berpura-pura dingin. Suara yang jelas mengandung kemarahan bertanya, King Yan, baru sekarang kamu menyadari, kamu hanyalah seorang murid mesin. Dan dia adalah seorang praktisi yang memiliki tubuh yang menyatu. Jika kamu bisa memprediksi untuk membawanya pergi, itu akan aneh. Jika tidak bisa memprediksi, maka gunakan cara lain. Saat berbicara, kamu tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuhmu. Setelah beberapa saat, ketika kamu kembali sadar, tubuhmu sudah terasa sangat ringan. Apakah sekarang sudah bisa? Lin Er, saat ini kamu masih berada di udara. Tapi di bawah kakimu tidak ada sensasi nyata dari bagian-bagian. Kamu merasa, sekarang kamu sudah bisa terbang tanpa bergantung pada bagian-bagian. Guru, ini membuatmu terkejut melihat tubuhmu sendiri. Kamu sedikit tidak mengerti apa yang dilakukan King Yan padamu. Kenapa masih tertegun? Ternyata guru memberimu kekuatan ini, pasti ada gunanya. King Yan tiba-tiba menjauh dari pelukanmu. Melihat itu, kamu sedikit merasa lega. Namun, tindakan King Yan selanjutnya membuatmu kembali menahan napas. Mengubah posisi, sambil berbicara, King Yan tidak menunggu kamu menolak, tangannya melingkari lehermu. Dua bagian darah iblis menempel di dadamu. Tubuhmu tiba-tiba mulai tidak terkendali, dan tanganmu secara mekanis memeluk paha King Yan. Meskipun terhalang oleh kain, kamu masih bisa merasakan kelembutan pahanya. Merah langsung menyebar di leher dan pipimu. Guru, apakah ini terlalu berlebihan? Apa masalahnya? Lin Er, jangan-jangan kamu tidak ingin memeluk guru? Tidak, ini adalah kehormatan bagi murid. King Yan duduk di pelukanmu, matanya sedikit terpejam. Senyumnya mengembang dengan efek yang sulit dikenali. Ayo, Lin Er, jangan terus tertegun dan buang-buang waktu. Kamu dengan susah payah menelan ludah. Dalam hatimu, kamu berdoa untuk ketenangan, lalu membuka mata dan menutup kedua matamu. Dengan sepenuh hati, kamu terbang menuju tekanan yang sangat besar. Melihat kamu menutup matamu, King Yan merasa sedikit enggan. Namun, mengingat ini adalah perpisahan yang sangat intim bagi mereka berdua, King Yan memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Masih ada waktu di masa depan. Dia pasti akan memakanmu suatu hari nanti.